Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'u lama darruhu aqrabu min naf'ih. La bi'sal maula wa la bi'sal ashir. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannati tajri min tahtiha al-anharu. Innallaha yaf'alu ma yurid. Man kana yadunnu alla yansurullahu fid dunya wal akhirah falyamdud bisabab illa as-sama'i thumma laqad falyanzuru hal yudhibanna qutuhu mayaqi. Sadaqa wa'adi, sadaqa wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan selalu puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita hari ini. Alhamdulillah, kita sudah merayakan kemenangan meskipun kita masih terus bersilaturahmi, masih punya waktu untuk menguatkan daripada tali silaturahmi kita. Sekering kalau orang Jawa bilang lebaran sana lebaran sini, masih hiruk pikuknya kita. Sekarang ini masih hiruk pikuknya di dalam kita menjalankan tali silaturahim, berjabat tangan, saling melebur dosa-dosa kita, antara yang salah dan yang benar, antara yang benar dan yang salah. Dua-duanya enggak ada yang salah, enggak ada yang benar. Dua-duanya sama-sama merendahkan diri, yaitu apa? Kuncinya satu, saling memaafkan. Jangan sampai terjadi suatu hal di lebaran ini, di Idul Fitri minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, tetapi pada dasarnya salah satu mereka tidak terima untuk tidak memberikan maaf. Selalu ada faktor kebencian, selalu ada faktor kegundahan. Meskipun mulutnya, lisannya memaafkan, tetapi hatinya belum. Benar-benar kita ucapkan luar dalam, Allah Maha Basar, Allah Maha melihat segala sesuatu apa yang ada dalam tubuh kita. Jangan sampai kita jadi munafik atau mengingkari kenyataan-kenyataan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah, perbanyak solawat, minimal 1000 kali sehari, minimal 1000 kali istighfar sehari. Insya Allah dua kunci ini kita pegang, insya Allah kita akan jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang takwa Allah, sebagai hamba yang beriman kepada Allah, sebagai hamba yang senantiasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu ma'rifat kita. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'u laman darru aqrabu min naf'ih. Yad'u, dia menyeru, laman kepada sesuatu yang darru, yang bencananya aqrabu, lebih dekat atau banyak min naf'ih, daripada manfaatnya. Jadi yad'u lama darru aqrabu min naf'ih, yaitu yang bencananya, artinya apa? Artinya segala kehidupan sekarang ini antara yang baik sama yang jelek, banyak yang jeleknya. Ini di sini disebutkan darruhu aqrabu min naf'ih. Labi'sal maula, labi'sal, sungguh ia seburuk-buruknya al maula, penolong. Wala bisa, dan sejahat-jahat ashir, kawan. Innallaha, sesungguhnya Allah yudakhilu, akan memasukkan alladzi, yaitu orang yang amanu, yang beriman, wa amilu, dan orang yang mengerjakan solihati, dan yang mengerjakan amal soleh atau kebajikan, jannatin, ke dalam surga-surga Allah, tajri, yang mengalir, intal dan haru, di bawahnya sungai-sungai mengalir di bawahnya. Innallaha, sungguh Allah yaf'alu, berbuat mayurid, apa yang Allah kehendaki. Ini merupakan suatu hal begitu pentingnya di dalam kita menjalankan suatu kebaikan, amal ma'ruf nahi mungkar, di dalam kita menjalankan segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang Allah bangunkan buat hambanya. Apa itu?
bangunkan surga Allah, bangunkan segala kenikmatan-kenikmatan yang dikekal abadi di surga nanti. Ini merupakan suatu hal yang dijanjikan Allah. Allah gak pernah menjanjikan nanti tak bikinin neraka, semua harus masuk neraka. Gak ada. Allah bikinkan segala sesuatu dua, surga neraka. Surga diberikan pada hambanya yang iman, sedangkan neraka diberikan hambanya yang bengkele balilok, artinya melawan perintah Allah, artinya menjalankan kemaksiatan terus menerus non-stop, menjalankan segala sesuatu yang Allah tidak ridhai, Allah tidak kehendaki. Ini merupakan suatu hal yang paling perlu kita pikirkan. Di sini tadi disebutkan yaf'alu ma yurid, apa yang dia kehendaki. Mangkana barang siapa yazunnu menyangka Allah yang suruhullah, bahwa Allah tidak akan menolongnya di dunia wal akhirah dan akhirat. Falyamdud, maka hendaklah dia menentangkan bisababi tali illa samai, ke langit-langit, summa yaqba, lalu ia menggantung diri. Falyanzur, kemudian pikirkanlah, hal yudhibanna kaidu, apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan ma yaghid, apa yang membuatnya dia marah. Di sini merupakan suatu hal yang paling penting untuk kita kaji dengan ayat ini tadi, bahwa Allah itu sayang sekali kepada hambanya. Itu kuncinya di situ. Allah itu sebenarnya sayang sekali pada hambanya. Allah menghendaki hambanya tidak ingin masuk neraka. Tapi Allah ciptakan buat mereka-mereka yang hambanya sudah dimasuki dengan ilmu-ilmu atau bisikan-bisikan iblis. Banyakkah ini Ustaz? Banyak sekali. Sekarang di mana-mana sudah orang kehilangan akal sehatnya. Di mana-mana ketika dihantam dengan badai ekonomi, kekurangan, badai hutang, semua udah hancur, kezong semua. Bahkan Allah disudoni, Allah bahkan dilenyapkan dari pikirannya. Yang ada dalam pikirannya hanya mencari kekayaan secara instan, pesugihan. Ini merupakan suatu mereka sebagai hamba Allah yang gak punya iman, dan nanti inna azabillah syadid, azabnya sangat luar biasa. Azab Allah nanti tidak bisa ditentang. Siapapun kemana kita mau pergi tidak akan bisa. Langsung mengalir, bukan mengalir jariah, tapi mengalir suatu azab. Masya Allah, a'udzubillah min dzalik, tsumma a'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan yang Ustaz muliakan, spesial di edisi Hari Raya Idul Fitri ini. Hari ini merupakan hari Jumat, di mana kebiasaan-kebiasaan kita adalah bagi mereka yang mampu, kita mampu apa kagak? Lakukan segala sesuatu. Kalau ini tadi dengan ayat tadi, kalau ingin kita membuktikan bagaimana membuktikan cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana membuktikan cinta kasih sayang kita pada baginda Rasulullah SAW, lakukan. Bagaimana membuktikan cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Apa itu? Zakat, sedekah, istiqamah di dalam masjid. Bagaimana membuktikan cinta kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah? Datang lebih awal, Jumatan lebih awal, tasbih di tangan terus, dengan tasbih di kita. Apa yang dibaca? Sholawat. Sholawat apa? Sholawat apapun, yang penting sholawat. Apapun bentuknya, yang penting sholawat. Bagaimanapun halangannya, tetap bersolawat. Ini yang paling penting. Artinya apa? Sholawat tidak bisa dilawan dengan berbagai macam sudut kanan kiri. Sholawat tidak bisa dilawan dengan berbagai macam pantangan panasnya api neraka. Tidak akan bisa menembus sholawat. Sholawat tidak akan bisa dilawan dengan apapun bentuknya itu, goncangan musibah dan asyar. Tidak akan bisa menebahkan mereka-mereka yang gemar di dalam menjalan atau memfikirkan sholawat. Mereka diselamatkan, mereka dicukupi kebutuhan. Pernahkah kita melihat hamba-hamba Allah yang ahli bersholawat kemudian sengsara? Tidak pernah. Ustaz, saya sering baca sholawat, tapi saya masih sengsara, utang banyak. Itu artinya antum bukan ahli sholawat. Antum artinya perlu dibenahi bagaimana sholawat yang antum ucapkan atau zikirkan ini, apakah pantas diterima oleh Allah ataukah tidak?
Koreksi diri kita sendiri dulu. Apakah kita banyak dosa? Apakah kita niat untuk mendekatkan kepada Allah hanya semata pura-pura saja? Untuk apa? Agar ke dunia, agar hutangnya, agar sakitnya bisa diangkat oleh Allah. Allah kita ajak bersandiwara, dihancurkanlah kita. Allah kita ajak bikin drama, dimusnahkanlah kita. Bagi Allah drama sudah bukan drama lagi. Ingat kisahnya kaum Nuh, ingat kisahnya Nabi Ibrahim, ingat kisahnya Fir'aun. Itu udah bukan drama lagi. Itu adalah nyata, real kenyataan apa yang terjadi. Bagaimana lautan padang pasir dihancurkan pada waktu itu. Ini merupakan suatu kenyataan bahwa Allah itu benar adanya. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita bilang katakan bahwa Allah itu satu, Allah satu, Allah tempat kita menyembah, Allah tidak bisa disekutukan, tempatnya kita bersujud, jam wa minal lail sepertiga malam, tempatnya kita mengadu sama Allah. Wa minal lail fatahajjud nafilatal. Tahajudlah kita mendapatkan pahala tambahan. Bagaimana pahala tambahan itu diberikan Allah? Dengan cara berlipat. Kalau uang diberikan pada kita, bolehkah dilipatkan? Tidak boleh. Karena ini merupakan suatu hal yang riba. Tetapi kalau pahala yang Allah berikan pada hambanya akan dilipatkan berlipat-lipat jika hambanya itu bisa konsekuensinya tinggi, istiqomah yang tinggi di dalam menjalankan segala apa yang bentuknya zikir pada Allah, yang bentuknya bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah pencerahan bimbingan amalnya Ustaz mulia. Ingat, dalam suatu riwayat disebutkan, nanti di akhirat ini sama Allah ini akan dibagi menjadi dua bagian. Satu adalah ahlul bala, yang kedua adalah ahlul afiyah. Ingat, diperhatiin, nanti Allah itu akan bagi dua golongan, dua bagian, yaitu ahlul bala dan ahlul afiyah. Ahlul bala adalah mereka yang selamanya di dunia diberikan ujian terus, ujian dan ujian. Ahlul afiyah ini adalah mereka yang selama hidupnya di dunia diberikan kesukupan, santai, nyantai. Tapi dua-duanya adalah mereka semua beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahlul afiyah beriman, ahlul bala juga punya iman. Ini yang kita bicarakan adalah mereka yang beriman. Al-imanu ada. Didasari semua punya iman. Dibagi dua, ahlul bala dan ahlul afiyah. Nah, suatu saat nanti Allah itu panggil si ahlul bala. Wahai malaikat, panggil itu ahlul bala. Di depannya ahlul afiyah. Dipanggillah ahlul bala, kemudian masukkan dia ke surga. Dimasukkan ke surga duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena selama di dunia dia selalu terus mendapatkan cobaan, dan mereka ikhlas ahlul bala ini menerima ujian dari Allah. Ini ujian, bukan azab, bukan istidrak. Jadi ujian dan dia bisa melewati. Makanya kalau kita diberikan ujian Allah sama Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah itu sayang sama kita, artinya Allah itu cinta kepada kita, artinya bahwa Allah itu ingin kita tuh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap segala apa yang Allah berikan itu ada suatu musibah, ujian, masuk kita golongan ahlul bala. Kemudian ahlul afiyah ini melihat ahlul bala dipanggil duluan, udah masuk ke surga. Ini malaikat masukin ahlul bala ke surga. Kemudian layani dia yang bagus dengan bagusnya dada, jangan diberikan ujian lagi. Selamat menikmati semua yang ada di situ. Cukup ujiannya selama di dunia, sudah selesai. Rupanya ahlul afiyah yang di dunia nyantai, kalem, semuanya aman-aman. Jadi kalau kita kadang-kadang sering kita lihat orang beriman, orang sholatnya bagus, diberikan kecukupan, diberikan segala sesuatu cukup. Mereka itu ahlul afiyah. Jadi nanti dipanggilkan, dimasukkan ke surga, nunggu dulu setelah ahlul bala masuk dulu, baru ahlul afiyah masuk.
Nah, ini rupanya merupakan suatu hal bahwa ahlul afiyah itu iri dengan keberadaan seperti ini. Ya Allah, ya Rabb, kalau aku tahu ahlul bala seperti ini, mengapa dulu seharusnya aku lebih enak kau berikan ujian, kau berikan aku cobaan terus menerus. Aku akan senantiasa ikhlas ridho menerimanya. Tapi semua sudah terlambat. Allah sudah bagi menjadi dua, ahlul afiyah dan ahlul bala. Semua ini kita ambil hikmahnya. Dengan ahlul bala dan ahlul afiyah ini kita ambil hikmahnya. Sekarang kita pikir-pikir, kita masuk ahlul bala atau ahlul afiyah? Coba kita gali lagi bagaimana kita masuk kriteria ahlul bala maupun ahlul afiyah. Kalau kita sudah mikir seperti ini, maka pikiran kita menjadi terang, maka pikiran kita menjadi nyantai, tidak suudzon sama Allah. Dua-duanya baik, dua-duanya beriman, punya iman, ahli sholat, ahli sedekah sama. Cuma yang satunya diberikan ujian terus menerus, yang satunya enggak diberikan ujian, nyantai dia. Jadi bedanya nanti ahlul bala masuk surga dulu. Ini kita ambil ini hikmahnya. Kenapa ambil hikmahnya? Bahwa nanti ketika kita apapun yang terjadi sekarang ini di dunia, Allah berikan ujian kepada kita, Allah berikan segala kepada kita, kesengsaraan atau apapun bentuknya, kita terima dengan ikhlas, kita terima dengan ridho, kita terima semua dengan ridho. Keikhlasan yang kita miliki inilah yang menyebabkan innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah bersama hambanya yang sabar. Ini yang susah dicari. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang bisa muliakan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat buat kita pelajari. Mari agar apa kita tidak dimasukkan ke dalam ahlul bala maupun ahlul afiyah. Kalau kita masuk ahlul bala maupun ahlul afiyah, mari kita berlomba-lomba untuk menjalankan suatu kebaikan, amal ma'ruf nahi mungkar. Jalankan suatu kebaikan apapun, ujian yang Allah berikan, terima semua itu dengan senyum, karena senyum adalah bagian daripada sedekah. Kita senyum sama orang itu sudah masuk sedekah. Penting sekali. Apapun yang sekarang terjadi, mari di hari raya Idul Fitri ini kita rayakan, saling berjabat tangan, buka rumah kita. Mereka yang mau silaturahim, satu orang datang sebagai tamu untuk mengantarkan silaturahim. Artinya apa? Orang ini membawa satu malaikat. Malaikat apa? Malaikat memberi rahmat. Kalau kita satu hari mendapatkan tamu banyak untuk silaturahim di hari raya, artinya berapa rahmat yang kita terima. Jangan ditolak apapun bentuknya. Manusia adalah hamba Allah yang paling sempurna, tetapi kesempurnaan ini jangan dimanfaatkan oleh mereka. Mereka musuh Allah, musuh manusia, yaitu apa? Iblis. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.